Itu gimana Mbak? Dimulai berarti ya. Oke. Loh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas tentang bab takwa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ayat-ayat tentang takwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi di sini diperintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin, ya, dengan segala potensi yang kita miliki. Takwa itu apa? Ya. Takwa itu kalau secara secara istilah gitu ya, bahwa takwa itu kalau secara makna gitu ya, dari kata wakoyaki. Jadi takwa itu dari kata wakoyaki, artinya menjaga, memelihara. Kita sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah aku dari api neraka. Maksudnya jagalah aku dari api neraka. Nah, wakoyaki artinya menjaga, memelihara, menjaga gitu ya. Jadi secara bahasa itu adalah menjaga. Jadi kita takwa itu artinya menjaga segala aktivitas yang akan kita lakukan, segala ucapan yang akan kita ucapkan, maka kita pikir-pikir dulu apakah bermanfaat ataukah mendatangkan mudarat, ataukah menyakiti orang, ataukah mengandung dosa dan sebagainya gitu kan. Apakah mengandung pahala? Nah, apakah kalau kita melakukan ini dosa enggak? Nah, itu adalah bentuk takwa, menjaga, memelihara. Kata Sayyidina Umar itu ketika ditanya, wahai Umar, apa itu takwa menurut Anda? Sayyidina Umar itu berkata, ketika kamu berjalan di tengah-tengah hutan, ya, kemudian di situ banyak onak duri, kemudian banyak ular dan sebagainya gitu ya, maka kita itu berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kita menginjak sesuatu yang menyakiti kita, entah duri ataupun tulang gitu kan, atau sesuatu yang bisa melukai kita gitu kan. Maka seperti itulah takwa. Jadi kita melangkah mau berbuat apa itu kita mikir dulu. Banyak sekarang apalagi di zaman di zaman media sosial seperti ini ya, orang itu tidak mikir dulu mau ngomong apa, sehingga apa yang dia perbuat bisa mendatangkan mudarat bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Sehingga dia ditangkap polisi, kemudian diadili dan lain sebagainya. Itu artinya dia tidak menjaga apa yang akan dia tulis, apa yang akan dia ucapkan, seperti itu. Jadi takwa itu adalah menjaga, memelihara. Jadi secara bahasa itu dari kata wakoyaki, wakoyaki artinya menjaga, memelihara. Nah, takwa itu seperti itu. Kemudian fattaqullaha mastata'tum. Yang pertama perintahnya adalah haqqa tuqatih. Kita bertakwa dengan semaksimal mungkin. Ya, kita maksimal gitu dalam bertakwa, dalam melaksanakan ketaatan. Kalau kata khotib Jumat itu, takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Nah, itu kita berarti semaksimal mungkin, ya kan? Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sholat. Ya, kita bangun, ya kan? Sholat itu ya 5 waktu gitu, bukan hanya sehari sholat besoknya nggak usah lagi gitu, enggak. Jadi setiap hari 5 waktu gitu. Bahkan kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita untuk senantiasa dalam ketaatan dalam melaksanakan sholat gitu kan. Jadi berat sholat itu ya kan, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan gitu. Tapi pada dasarnya sholat itu adalah ibadah. Kita harus bangun subuh, dingin-dingin bangun gitu kan. Zuhur waktunya masih semangat-semangatnya kerja gitu kan, disuruh sholat dulu gitu kan. Sesibuk apapun sholat gitu kan. Kemudian bahkan ketika kita sakit pun ya kita harus sholat dengan rukhsah-rukhsah yang keringanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan
sholat dengan semampu kita seperti itu. Jadi intinya selama kita masih hidup, ya kan, maka kita wajib sholat. Kemudian di sini yang ayat yang kedua Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, ya kan? Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Ya kan? Jadi dalam hal takwa itu kaedahnya ini dua di sini dalam Al-Quran. Bertakwa semaksimal mungkin, hak kotukoti dengan hak sebenar-benarnya takwa, semaksimal mungkin, itu kan. Kemudian yang kedua, mastata'tum, semampu kamu. Nah, dalam hal dalam hal kata ulama itu mastata'tum itu dalam hal ketaatan. Sholat, misalkan sholatnya. Kita misalkan sakit, kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka kita boleh duduk. Maka di situ adalah mastata'tum. Kita bisanya ya itu. Kemudian membayar zakat, gitu kan. Atau misalkan dalam sholat kita dalam perjalanan misalkan tidak bisa tepat waktu, ya kita bisa jamak. Bisa kumpulkan, misalkan zuhur dikumpulkan di waktu asar. Bahkan kita bisa diskon kan, itu kan, bisa kosor gitu. Jadi awalnya 4 jadi 2. Nah, jadi itu namanya mastata'tum. Dalam hal harta misalkan, ya kalau kita punya harta untuk kita keluarkan zakat, gitu kan, bersedekah, berinfak, kita keluarkan kan, gitu kan. Kan itu kewajiban. Kalau sedekah itu kan ya sunnah gitu ya, keutamaan. Jadi intinya semampu kita. Kita punya uang 100.000, ya kita bersedekah misalkan 10.000. Mungkin bagi orang yang sangat kaya gitu ya, 1 M itu tidak ada artinya gitu. Atau 1 juta itu tidak ada artinya gitu. Tapi bagi orang yang sangat berkekurangan dan lain sebagainya, maka 10.000 itu sangat berharga bagi dia. Sehingga tentu pahalanya itu tidak sebanding ya, artinya tidak sama gitu. Jadi ada kalanya satu sekecil apapun yang kita sedekahkan itu bisa sangat bernilai ya, sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah itu maha melihat gitu kan. Jadi di masa Rasulullah itu ya sahabat itu diperintahkan untuk berinfak, bersedekah dengan semampunya gitu. Mampu sekian dinar dirham. Bagi orang yang kaya seperti sahabat Sayyidina Utsman gitu ya, dia menginfakkan hartanya untuk membeli sumur, sampai sekarang sumurnya masih ada. Terus dia beli kendaraan gitu untuk perang misalnya. Jadi dibelikan kendaraan terbaik gitu, kuda-kuda terbaik, onta-onta terbaik gitu. Digunakan alat-alat perangnya untuk membela agama Islam kan, seperti itu. Ada orang yang dalam Al-Quran diabadikan sebenarnya. Jadi ada yang hanya berinfak 1 mud kurma. Kurma ya cuma segini kurma gitu. Tapi jangan diremehkan karena itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan infak kita dibandingkan dengan infak sahabat jauh sekali. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian ini menghina sahabatku, ya kan? Jadi kita tidak boleh menghina sahabat, apalagi melaknat sahabat, seperti ada aliran seperti Syiah gitu ya. Dia melaknat Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Aisyah, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kata Rasulullah tidak boleh kita melaknat para sahabat gitu kan. La tasubbu ashabi. Jadi lau anfaqa misla Uhudin zahaban. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban. Jika salah seorang di antara kalian berinfak 1 Uhud, 1 gunung Uhud. Jadi kita betapa kayanya orang yang bisa berinfak dengan emas seberat gunung Uhud. Kata Rasulullah, itu tidak akan sama dengan infaknya sahabat yang satu mud itu ya 1 genggam gini, kurma 1 mud gitu ya. Itu tidak akan sama karena sahabat dulu itu berjuang untuk Islam. Kemudian Islam menyebar kepada seluruh dunia ya, kepada kita gitu. Dan kita berislam itu berkat karena pengorbanan sahabat dulu gitu kan. Maka sahabat itu akan terus mengalir pahalanya kepada beliau gitu kan. Kepada sahabat, amalan yang kita perbuat mengalir kepada mereka. Gitu kan. Jadi pahala sahabat itu semakin dulu itu kalau di awal di masa Rasulullah itu ada namanya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal kali masuk Islam gitu kan. Pertama awal generasi awal masuk Islam. Nah, jadi mereka itu diutamakan, lebih mulia daripada sahabat yang baru masuk Islam belakangan. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
Ini janji bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini inti gitu. Bahkan setiap sholat Jumat, takwa ini merupakan satu rukun dalam khutbah. Jadi ketika khotib Jumat tidak menyampaikan takwa, ya kan, himbauan untuk meningkatkan takwa dan sebagainya, maka sholat Jumatnya itu bisa batalkan seperti itu. Maka takwa ini adalah penting, dasar dari segala yang kita perbuatkan itu kan. Wa may yattaqillah, apa saja janji Allah bagi orang yang bertakwa? Pertama ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Jadi, janji yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, Allah janjikan baginya makhraja, jalan keluar. Jadi kalau orang lagi sumpek, lagi ada masalah, lagi ada terlilit hutang, beban hidup, ya kita bertakwa, kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, ya, kita istighfar, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita bertakwa kepada Allah. Artinya kita kembali kepada Allah. Maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Misalkan kita lagi terlilit hutang, kemudian malah kita menipu orang lagi, gitu. Ngutang orang, kemudian kita lari, gitu kan, menipu orang, gitu. Tidak bayar hutangnya, misalkan. Jadi, dalam hal itu berarti apa ya? Dia malah menjadikan satu beban itu menjadi jalan untuk melakukan kemaksiatan lainnya. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak benar. Jadi kita harus bertakwa, ya, bertakwa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Insya Allah Allah akan cari jalan, berikan jalan. Gitu kan. Ya, kita tetap berusaha gitu ya, cari cari pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Allah? Janji bagi orang yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan baginya rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga oleh manusia. Ini dalam surat At-Tolak ayat ke-2, 3, 4, 5. Jadi ini yang pertama dijanjikan jalan keluar, yang kedua diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya min amrihi yusra, dari semua permasalahannya, gitu kan, mudah, urusannya mudah, jalan hidupnya mudah, gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu janji bagi orang-orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji yang selanjutnya adalah Allah menjamin, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan membesarkan balasan pahala kebaikannya. Jadi Allah akan menjanjikan pahala yang sangat besar, yang sangat agung. Jadi barang siapa yang bertakwa, Allah hapus pahalanya. Jadi dalam hal dosa gitu ya, Allah akan menghapus dosanya. Dalam hal dosa itu Allah mengatakan dua bentuk gitu ya. Yang pertama itu yukaffir anhu sayyi'ati. Jadi kafar yukaffiru itu artinya menghapus, menutup. Jadi seakan-akan sudah tidak ada gitu. Jadi ada kalanya misalkan kita ada orang berbuat dosa kepada kita, berbuat salah gitu ya. Ada yang kita memaafkan gitu. Oke, saya maafkan. Tapi sebenarnya sakit. Dalam hal itu masih dia ingat. Tiap kali ketemu orang ini masih saja ingat. Oh, ini orang ini gitu kan. Masih tetap kita ini ya, kita ingat-ingat kesalahannya gitu. Itu bukan yukafir, tapi itu namanya seperti yaghfir. Ini dalam ayat yang lain, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda antara hak yang batil. Jadi ditunjukkan jalan yang hak dan yang mana hak mana batil itu ditampakkan oleh Allah, sehingga kita bisa memilih jalan yang hak gitu kan. Kemudian wa yukaffir anhu sayyi'atihi ankum sayyi'atikum, Allah akan mengampuni dosa kalian, yukaffir, menghapus, sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni. Jadi di sini ada dua. Pertama itu yukaffir, kaffaru yukaffir.
kita mungkin pernah dengar istilah kafarat, ya kan? Kafarat sumpah, kafarat gitu kan. Kafarat itu artinya ya menghapus gitu. Nah, jadi kalau orang bersumpah gitu ya, kemudian dia melanggar sumpah tersebut, maka dia wajib berpuasa 3 hari. Itu adalah kafarat sumpah. Nah, kafarat itu menghapus. Jadi seakan-akan dia tidak bersumpah gitu, sudah dihapus dosanya. Gitu kan. Kemudian wayaghfir, dan memaafkan. Jadi di sini Allah selain menghapus dosa tersebut gitu kan, dan tidak diingat-ingat lagi, tidak disebut-sebut lagi, kemudian mengampuni gitu kan. Nah, jadi dosa itu sebenarnya ada kalanya orang itu memaafkan dosa yang kita perbuat gitu kan, tapi dia masih menyimpan lukanya gitu, masih mengingat-ingatnya. Ya udahlah, saya maafkan, tapi sebenarnya dia masih mengingat-ingat itu. Ada yang dia sama sekali tidak mengingat-ingatnya gitu, ya sudah, dia memaafkan, dia ridha, dia ikhlas gitu kan, dan dia tidak mengingat-ingatnya gitu, sama sekali dia menghapus dari hatinya. Nah, itu namanya yukafir. Nah, itu namanya yukafir. Kalau yaghfir itu hanya memaafkan, tapi masih bisa saja di hatinya itu masih ini, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian Allahu dzul fadlil azim. Oke. Penjelasan tentang ayat tersebut, ya kan? Ibnu Ishaq berkata, furqanan ay faslan bainal haqqi wal batil. Pembeda antara hak dan batil. Itu artinya furqana. Bagi orang yang bertakwa, Allah jadikan, Allah jamin, Allah janjikan baginya furqan, pembeda. Kata Ibnu Katsir, fa inna manittaqallah, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaf'al awamiruhu wa tarka zawajirahu. Orang yang bertakwa kemudian melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, ya kan? Wa taraka zawajirahu, kemudian kita meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah kita perintahkan untuk meninggalkannya, gitu kan? Wuffiqa lima rifatil haq, maka Allah akan berikan kepadanya, karuniakan kepadanya untuk lima rifati, untuk pengetahuan al-haq, tentang kebenaran. Jadi orang ini akan diberikan pengetahuan tentang yang hak, minal batil, daripada kebatilan. Jadi yang hak ditampakkan. Kemudian untuk apa? Nah, itu kan. Nah, ini. Fakana dzalika sababan nasrahu wa najati. Karena dengan kita ditampakkan, ya kan? Kita ditampakkan mana yang hak, mana yang batil, kemudian kita bisa diberi kekuatan untuk mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil, maka itu adalah sebab daripada nasrahu, turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa najati, dan sebab kesuksesan, keberhasilan. Wa makhrajahu min umuri dunya, dan Allah akan juga itu menjadi sebab dengan takwa, dengan melihat kebenaran, kita mengikuti kebenaran, maka itu menjadi jalan keluar daripada semua perkara dunia yang membinasakan. Kemudian wasa'adatihi yaumil qiyamah, dan itu menjadi penyebab juga kita bahagia di hari kiamat. Jadi di dunia dimudahkan jalannya, ditolong oleh Allah. Tentu di hari kiamat kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang bahagia, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa takfiru dzunubah, juga itu menjadi sebab kita akan diampuni dosa kita. Wa huwa mahwaha wa ghafaraha wa sataruha 'anil nas. Jadi kita akan dihapus dosanya, kemudian diampuni dan ditutupi dari manusia. Allah tidak akan menampakkan dosanya kepada manusia. Wa sababalillahi sababillahil jazil. Dan itu menjadi sebab agar kita mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji bagi orang-orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, man akramun nas. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pernah ditanya gitu. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Maka kata Rasulullah, atqahum, mereka yang paling bertakwa di sisi Allah, itu yang paling mulia. Allah tidak melihat ketampanan seseorang, kecantikan, kemolekan, kekayaan, kemudian apalagi ketinggian nasab. Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum,
Allah itu tidak melihat kepada bentuk tubuh. Karena kita ya dilahirkan atas kehendak Allah. Kita tidak akan dilihat itu. Bukan karena, jadi kita tidak boleh istilahnya sibuk dengan sesuatu yang bagi Allah itu tidak penting gitu. Jadi orang ya boleh sih perawatan, misalkan skincare gitu ya, itu boleh gitu ya. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita memelihara. Tapi sebenarnya itu di sisi Allah itu tidak bukan hal yang penting gitu. Yang dilihat apa? Takwa kita, hati kita, juga amal kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah yang lihat hati kita, perbuatan kita itu seperti apa. Jadi kata Allah, man akramun nas. Kata Rasulullah itu yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atqahum. Kemudian mereka berkata lagi, laisa an hadza nas'alu. Bukan tentang ini ya Rasulullah. Jadi bukan tentang ini gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Ya, manusia yang paling mulia Yusuf katanya. Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi, bapaknya itu nabi. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Kemudian Yakub itu anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak nabi. Kemudian bapaknya lagi siapa? Ibnu Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak, ya, selain Ismail gitu ya. Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, gitu kan. Jadi betapa luar biasa buyutnya Nabi, kakeknya Nabi, bapaknya Nabi, dia sendiri Nabi. Wah, luar biasa ya kan. Yusuf Nabiullah. Jadi yang paling mulia kata Rasulullah, ya Nabi Yusuf gitu, udah ganteng, putranya Nabi, dia sendiri Nabi, putra bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi lagi, kan? Nabi terbaik. Kemudian qalu laisa an hadza nas'alu. Bukan ini ya Rasulullah yang saya tanyakan. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Lalu tentang apa? Apakah tentang original Arab atau tentang Arab yang kamu tentang orang Arab yang kamu tanyakan gitu kan? Maka kata Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang paling baik di antara kalian di masa jahiliyah, maka di masa Islam ketika sudah masuk Islam ya kan, maka mereka juga menjadi manusia terbaik. Idza faqahu, jika mereka itu faqahu, faqih, ahli fikih gitu kan, ahli dalam syariat, ahli fikih, memahami syariat. Nah, itu. Jadi biasanya sih kata ini di sini penjelasannya wa anna ashabul muru'ah wal makarimil akhlak. Jadi orang-orang yang memiliki muru'ah, menjaga reputasi, menjaga kehormatan dirinya, ya kan? Dia wa makarimil akhlak, dia memiliki akhlak yang sangat luhur, yang sangat agung. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah, ya. Hum fi ashabil Islam idza alimu ahkam asy-syar'. Maka mereka adalah orang-orang yang mulia ketika sudah masuk Islam jika mereka itu orang yang ahli dalam ahkam asy-syar', hukum-hukum syara'. Jadi orang yang paham dalam fikih. Jadi biasanya dulu itu di masa-masa jahiliyah itu awal-awalnya mereka memang ada sebagian orang yang menjaga muru'ah, menjaga reputasi, menjaga kemuliaan dirinya. Jadi meskipun sebelum Rasulullah diutus gitu ya, ada sahabat-sahabat Nabi yang memang sebelumnya itu tidak zina, tidak minum khamr, tidak judi, tidak apa lagi, tidak menyembah berhala gitu. Jadi mereka memang memang sudah itu. Cuman Islam itu belum sudah hilang gitu. Belum diutus Nabi Muhammad kan gitu kan. Tapi mereka sudah memang tidak suka khamr itu mabuk. Ya mereka tidak mau gitu menjaga akhlak. Mereka menutup aurat, menjaga kemuliaan dirinya gitu. Meskipun Rasulullah belum diutus gitu. Maka ketika sudah masuk Islam, ketika sudah Islam datang, Rasulullah datang, nah mereka langsung masuk Islam. Nah ini nih ajaran yang saya cari-cari dari dulu yang sesuai ya. Karena Islam melarang zina, melarang minum khamr, melarang semua kemaksiatan kan itu. Nah, akhirnya mereka cocok dengan Islam kan seperti itu. Maka mereka itu adalah sebaik-baik di antara kalian kan itu kan. Karena dulu di masa jahiliyah mereka juga tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak suka maksiat kan itu. Karena mereka secara akal hati nurani, mereka paham
oh ini tidak baik, oh ini buruk, oh ini dan seterusnya. Oke. Kemudian di hadis yang lain Rasul dari Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'id Al-Hudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwatun, manis. Jadi semua orang ya suka dengan dunia karena dunia itu manis. Hulwatun, manis. Khadirah, kemudian hijau. Jadi orang itu suka yang manis, suka yang hijau-hijau, yang asri, yang menyejukkan. Dunia itu ibarat itu. Dunia itu adalah isi dunia itu ya manis, menyenangkan mata. Semua orang suka dunia, gitu kan. Suka harta, siapa yang nggak suka uang, gitu kan. Suka rumah yang indah, suka kendaraan yang bagus. Itulah kata Rasulullah, inna dunya hulwatun khadirah. Manis, khadirah juga hijau, gitu kan. Kalau kita misalkan ada istilah, oh kalau lihat uang matanya langsung biru gitu kan, langsung hijau matanya gitu kan. Jadi itu hanya istilah aja. Jadi sebenarnya ya dunia gitu. Jadi itu mungkin terinspirasi dari hadis Rasulullah, sehingga ada pepatah, maksudnya perkataan orang-orang ketika, oh ini kalau lihat duit matanya langsung biru gitu kan. Padahal sebenarnya matanya bukan tidak biru, maksudnya adalah hulwatun hadirah. Jadi dunia itu ya hijau. Orang suka lihat dunia. Kemudian wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah menjadikan kalian ini sebagai khalifah, sebagai orang yang pengganti Allah di dunia untuk mengelola dunia gitu kan. Jadi Allah itu ciptakan dunia, kemudian manusia dikasih akal, dikasih wahyu, diturunkan, diutus para nabi kan, seperti itu. Nah, para nabi. Sebentar. Kemudian mustakhlifakum. Jadi kita ini sebagai khalifah di bumi, ya khalifah itu sebagai pengganti Allah gitu. Jadi Allah itu menurunkan aturan syariatnya untuk kita mengelola dunia sesuai dengan aturan Allah. Mana yang halal, mana yang haram. Kita tidak boleh atam kromo seperti itu. Nah, itu adalah arti daripada khalifah. Jadi kita diperintahkan untuk mengelola dunia sesuai dengan aturan Allah yang Allah ridhoi. Kalau kita mengikuti Allah, maka kita akan sampai kepada Allah. Falyanzur kaifa ta'malun. Maka lihatlah, perhatikan bagaimana kalian berbuat terhadap dunia. Kemudian kata Rasulullah, fattaqud dunya, bertakwalah kalian terhadap dunia. Jadi hati-hati dalam dunia, karena sekarang ini banyak orang yang tidak peduli hal haram, gitu kan. Korupsi, ada bansos di korupsi dan lain sebagainya, gitu kan. Ya, artinya mereka tidak peduli hal haram, gitu kan. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, fattaqud dunya, bertakwalah kalian dalam hal dunia. Jangan tertipu oleh dunia, gitu kan. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan menipu, jangan bla bla bla, jangan memakan harta riba dan sebagainya. Kemudian wattaqun nisa, bertakwalah kalian dalam hal wanita. Nah, ini kita hidup di akhir zaman, ya kan. Wanita ini menjadi hiasan di dalam dunia entertain, dalam TV, di TikTok, di mana saja aplikasi-aplikasi internet gitu kan. Nah, banyak wanita-wanita ya, mereka mempertontonkan aurat, bahkan membuka menampakkan kepada orang-orang untuk menggoda, menampilkan auratnya kan, seperti itu. Tapi at-taqwa fi nisa ini, bertakwalah dalam hal wanita ini umum. Itu juga hal ketakwaan kita, menghindari melihat maksiat kan, itu kan. Kemudian kita diperintahkan untuk anisa juga ini, ya kita bertakwa dalam hal misalkan sebagai suami, ya kita perhatikan keluarga kita, istri kita, misalkan anak-anak kita, misalkan punya anak perempuan, nah itu adalah tanggung jawab suaminya. Kita bertakwa, kita kasih makanan yang halal. Kemudian takwa dalam hal wanita itu juga artinya kita mendidiknya sesuai dengan syariat Islam, agar dia agar dia hidup dalam keadaan Islam kan, gitu kan, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat Allah. Itu adalah ittaqul nisa, bertakwalah kalian dalam hal wanita. Jangan kita lalai dari tanggung jawab, atau mungkin tertipu oleh godaan-godaan wanita gitu kan. Nah, jadi dalam hal zina itu Allah memulai, kalau misalkan mencuri,
Itu Allah mulai dari pencuri laki-laki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah kedua tangannya. Potonglah tangannya. Aydihuma. Nah, tapi dalam hal zina, Allah memulai dari wanita. Karena memang pada dasarnya yang banyak kriminal, mencuri, merampok, itu ya laki-laki dalam hal harta. Tapi dalam hal zina, itu wanita. Jadi wanita menggoda laki-laki, wanita yang dia memang ingin jadi PSK, ya kan, dia menghalalkan, ya, maksudnya dia menggoda laki-laki, kemudian merusak rumah tangga orang lain dan seterusnya, gitu kan. Dia buka aurat sehingga laki-laki tergoda, gitu kan. Maka Allah memulai az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Cambuklah keduanya, ya kan, mi'ata jalda, 100 kali cambukan. Jadi dalam hal zina itu Allah memulai dengan wanita karena memang kebanyakan wanita itu ya berzina. Gitu. Yang menjadikan penyebab zina, wanita yang banyak berzina itu wanita, gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, saudara-saudari kita, ya kan, teman-teman kita, anak-anak kita dan seterusnya. Dan kaum muslimin yang lainnya semoga Allah menjaga. Kemudian fa inna awwal fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Nah, itu. Kenapa Rasulullah itu memerintahkan untuk kita bertakwa dalam hal wanita? Karena kata Rasulullah, fa inna awwalu fitnatin, karena pertama kali fitnah terhadap Bani Israel. Maksudnya fitnah ini bukan fitnah dalam hal dunia, dalam bahasa Indonesia gitu. Fitnah itu kan Indonesia itu kan apa yang kita katakan tidak sesuai dengan faktanya, itu fitnah. Maksudnya bukan itu. Fitnah itu adalah kekacauan-kekacauan. Maksudnya di sini gitu. Jadi semua kekacauan, ujian, cobaan gitu. Jadi kekacauan-kekacauan, kemudian fitnah, ujian, gitu. Jadi semua ini kan ujian dalam ujian. Itu adalah fitnah. Fitnah di dalam Bani Israel yang pertama kali adalah finnisa. Mereka itu diuji dengan wanita. Hadis riwayat Muslim. Wanita-wanita ini harus banyak mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah tentang wanita. Jadi Rasulullah itu benar-benar sangat memperhatikan kemuliaan wanita. Rasulullah itu benar-benar mencintai wanita. Rasulullah itu ingin benar-benar umatnya terutama wanita itu menjadi ibu bangsa yang sangat luar biasa, karena dari mereka itu lahir manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang luar biasa. Imam Syafi'i itu lahir dari seorang wanita tentunya. Semua manusia orang-orang hebat lahir dari seorang wanita. Maka wanita ini menjadi tonggak atau tiang daripada peradaban manusia. Kalau wanitanya rusak, ya rusaklah manusia. Kalau wanitanya rusak, maka rusaklah peradaban manusia. Yang menghiasi biduan-biduan, pertelevisian, menghiasi rata-rata wanita, gitu kan. Maka laki-laki jadi tergoda, gitu. Jadi kemayu dan seterusnya. Oke, jadi banyak sekali artis-artis yang bisa menggoda manusia, ya. Jadi artis-artis, terutama artis-artis Korea, gitu. Kemudian at-tahdziru minal igtirar bidunya. Ini adalah satu, ya kan, warning, ancaman, ya kan, agar kita jangan sampai tertipu oleh dunia. Wal mail ilan nisa, dan kita condong kepada wanita. Fa innahunna fitnatun likulli maftun. Karena wanita itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan, bisa menjadi menghancur kehidupan seseorang bagi orang-orang yang tidak mampu dengan godaan tersebut, kan itu. Maka kita sebagai sama juga sebenarnya bagi laki-laki, bukan hanya wanita, laki-laki juga wanita juga harus menjaga pandangannya, tidak tergoda dengan laki-laki lain seterusnya. Jadi cuman secara umum yang biasa menggoda itu ya wanita, kan gitu. Nah, biasanya sih seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut. Nah, ini hadis yang selanjutnya bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi itu berdoa. Nah, ini salah satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, kita sebagai umatnya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi doa-doa yang diajarkan itu namanya doa maksur. Doa yang paling utama itu doa di dalam Al-Quran, kemudian doa maksur di dalam hadis-hadis Rasulullah yang Rasulullah ajarkan. Nah, doa yang diajarkan Rasulullah diantaranya adalah ini. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Nah, ini.
Kemudian wat tuko, yang pertama itu petunjuk, yang kedua tuko, takwa. Ya Allah, aku minta petunjuk. Kemudian aku minta kepadamu ketakwaan. Kemudian wal afaf, ya, menjaga reputasi, menjaga kehormatan, ya kan. Wal ghina, kemudian menjaga ini wal ghina, aku mohon minta kepadamu kekayaan. Gitu kan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya bagaimana? Nah, ini al-huda adalah ar-rasyad. Huda itu maksudnya adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, kan itu kan. Kemudian wattuqa, takwa. Apa itu takwa? Intisalu al-awamir, yaitu kita melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabun nawahi, kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang selanjutnya apa? Yang ketiga, al-afaf. Afaf artinya adalah at-tanazzahu amma la yubah. Kita menjaga, ya kan? Mensucikan diri kita dari apa-apa yang tidak boleh kita lakukan, gitu kan. Jadi kita misalkan mau melaksanakan sesuatu perbuatan, mau berkata sesuatu perbuatan, kalau sekiranya itu tidak boleh, ya kita tinggalkan. Itu namanya tanazzuh. Jadi ketika kita menjaga perbuatan kita dari yang tidak diperbolehkan, itu adalah menjaga kehormatan diri kita sendiri. Wa ma la yaliqu bil muru'ah, dan apa-apa yang tidak layak kita lakukan untuk menjaga kehormatan diri kita. Misal kita berteman dengan, sebenarnya boleh sih berteman dengan siapa saja. Cuman kalau misalnya kita tidak mampu, maka kita bisa terpengaruh. Intinya apa-apa yang tidak layak, yang bisa menjatuhkan diri kita, kehormatan kita, maka kita tinggalkan. Itu adalah al-afaf. Kita meminta-minta kepada orang menghinakan diri, nah itu bukan afaf itu. Berarti dia menghinakan dirinya sendiri kan itu kan. Atau misalkan kita membuka aurat, ya kan. Kemudian kita menjual diri kita dengan murah misalkan, jual diri. Nah, astagfirullah. Nah, itu adalah berarti dia tidak menjaga muruah. Nah, salah satu syarat hadis itu dikatakan sahih adalah periwayat hadis itu harus menjaga muruah, ya kan. Misalkan dia tidak makan di tempat yang enggak jelas gitu. Ini halal enggak haram ya. Jadi di tempat-tempat enggak jelas ya dia enggak ini. Menjaga kemuliaan, menjaga muruah. Kemudian dia menutup aurat, ya, menjaga perilakunya. Nah, itu adalah menjaga muruah. Jadi dulu itu Imam Bukhari kalau tidak salah, beliau itu pernah mau datang, dulu itu yang mencari perawi hadis itu ya jauh gitu, dari Syam berjalan ke mana gitu ya, ke Mesir atau ke Madinah atau ke Mekah gitu kan, jauh sekali, hanya untuk tanya apa benar Rasulullah ini katanya ini ada hadis riwayat jalurnya dari ini kemudian ke Anda kemudian ke saya gitu kan, nah, kemudian ke orang ini kemudian ke saya gitu kan, ditanya ini, nah, kan itu namanya perawi. Oleh karena itu hadis yang sahih itu adalah perawinya itu kuat ingatannya, jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah ini. Jadi Imam Bukhari itu pernah datang jauh-jauh kemudian dia melihat orang yang mau ditanya itu dia ini manggil ayam atau burung, sini, kikir gitu. Sini gitu. Dia seolah-olah ini megang makanan padahal nggak ada gitu di tangannya. Wah, ini burung aja, hewan aja dibohongin, apalagi saya. Hanya dia pergi nggak lagi jadi nanya gitu. Nah, akhirnya hadis ini menjadi dhaif dan seterusnya. Jadi lemah, jadi maudhu dan seterusnya. Kemudian wal ghina. Ghina di sini apa? Ghina nafas. Kaya dalam hal jiwa gitu. Hatinya kaya hati gitu. Jadi orang yang apa ya, dia sudah punya harta misalkan, bisa saja dia masih merasa kurang, masih saja apa yang menghalalkan segala cara, tidak peduli hal haram gitu kan. Berarti dia ya bukan ghina nafas. Dia masih merasa berkekurangan padahal dia sudah memiliki banyak harta triliunan, miliaran dan seterusnya gitu. Tapi dia masih merasa kurang. Wal irtina amma fi aidin nas, dan dia merasa cukup, merasa tidak butuh dari apa-apa yang ada di manusia. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita mampu beli ini itu, ya kita tidak iri, ya kita tidak merasa ini, ya biasa aja. Gitu. Nah itu adalah ghinan nafas. Ya. Kalau misalkan pengen ya wajar lah manusiawi. Ya. Ada tetangga mampu beli ini ya kita pengen, itu aja. Tapi bukan berarti kita iri, dengki, kemudian apa ya ngomongin tetangga, kemudian menjelek-jelekkan, itu tidak benar. Apalagi kita mencari harta yang haram gitu ya, untuk memenuhi keinginan kita, itu tidak benar. Jadi kita
misalkan ditakdirkan kaya, ya kita harus bersyukur gitu. Ditakdirkan berkekurangan atau misalkan cukup saja gitu ya. Ya kita bersyukur, ya merasa cukup dan seterusnya. Nah, itu adalah ghina nafs. Wa fihi syarafun fi hadzal hisal. Kata ulama yang ini, yang mengatakan tentang hadis ini itu merupakan suatu kemuliaan, ya kan? Kemuliaan dari banyak hal, wal iltija ilallahi fi sairil ahwal. Dan ini adalah hadis yang kita kembali kepada Allah dalam semua hal. Ini merupakan kemuliaan gitu. Orang yang mulia tentunya orang yang dikasih petunjuk, huda, ya kan? Kemudian dikasih ketakwaan, dikaruniai ketakwaan oleh Allah, kemudian dikaruniai kehormatan, kemudian dikaruniai ghina, ya kan? Merasa cukup, kekayaan, diberikan kekayaan, diberikan kecukupan, gitu kan. Nah, itu adalah kemuliaan. Nah, itu yang kita harapkan. Maka doa ini sangat global, sangat komprehensif gitu kan. Maka kita perlu untuk membaca doa ini, gitu. Menghafalkan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Gitu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, kita baca setiap habis sholat, gitu kan. Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abi Tharifin Adi bin Hatim At-Tai, dari sahabat ini ya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa an yaminin," barang siapa yang bersumpah, summa ra'a atqallaha minha falyati taqwa. Kemudian dia melihat ternyata di luar sumpahnya itu yang lebih takwa kepada Allah, maka hendaklah dia memilih yang takwa. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini adalah jika kita sumpah itu kan wajib gitu. Kita misalnya bersumpah, saya bersumpah akan pergi ke Mekah misalkan. Atau misalkan kita misalkan pernah bernazar, saya bersumpah kalau saya berjanji misalkan, kalau misalkan lulus ini saya akan umroh misalkan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang bersumpah dengan sesuatu yang diharamkan, misalkan, kalau saya lulus nanti saya akan ke Bali, kemudian nyewa hotel, kemudian saya akan bersenang-senang dengan wanita yang haram, dengan wanita gitu ya, yang bukan pasangannya tentunya. Ya sumpah itu tidak berlaku, tidak boleh dilaksanakan gitu. Jadi kalau dia bersumpah, ya, demi Allah saya akan misalkan, saya akan curi hartanya dia misalkan, demi Allah saya akan curi misalkan sapinya orang ini, nah itu tidak betul ya. Maka dia wajib meninggalkan sumpah tersebut. Meskipun pada dasarnya kalau sumpah itu wajib dilakukan. Jadi kalau misalkan orang bersumpah ingin meninggalkan sesuatu, saya bersumpah kalau saya lulus saya tidak akan sholat misalkan, saya tidak akan sholat di waktu. Nah, ya tidak betul sumpahnya kan itu kan, sumpahnya tidak betul. Jadi dia tetap wajib sholat. Maka dia tetap harus melakukan apa-apa yang sesuai dengan syariat Allah. Jadi sumpah itu kita tidak boleh bersumpah dengan sesuatu yang dilarang. Oke. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ini dari sahabat ya. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah berkhutbah. Yakhtubu fi hujjatil wada. Berkhutbah ketika haji wada, haji perpisahan, haji terakhir ketika sebelum Rasulullah itu wafat. Beliau berkata, Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang pertama kali Rasulullah itu khutbah, ya, sampaikan takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasallu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian. Itu salat wajib. Jadi kita dimintakan untuk melaksanakan salat wajib. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Berpuasalah di bulan Ramadan. Di Ramadan kalian. Kemudian wa'addu zakata amwalikum. Kemudian tunaikanlah zakat-zakat harta dari harta kalian. Wa ati'u umara'akum. Dan taatilah pemimpin kalian selama dalam ketakwaan, dalam kebaikan ya kita takwa, kita patuhi. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan. Nah ini luar biasa Rasulullah. Jadi ini hadis ini unik. Akhirnya itu semua kum, gitu kan. Ittaqullaha wa sallu khamsakum kum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Gitu.
hadis ini luar biasa. Jadi belakangnya itu unik, kum semua. Takwalah kepada Allah, kemudian sholatlah 5 waktu kalian, puasalah di bulan Ramadan kalian, kemudian laksanakanlah, tunaikanlah zakat dari harta kalian, kemudian patuhilah umara, ya pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat kalian selama dalam kebaikan, maka kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Jadi bada abit taqwa li'anna hal asas, kata ulama yang mensyarah hadis ini. Rasulullah itu memulai dengan takwa karena itu merupakan dasar atau pondasi dari semuanya, gitu kan. Litanawuliha fi'la sairil ma'murat, agar dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taraka sairil manahi, agar kita bisa meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian wa atafa 'alaiha ba'daha wa huwa min atfil am ilal khas. Jadi takwa itu umum gitu ya. Semua ketakwaan, bentuk ketakwaan, ya, semua bentuk ibadah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu bagian dari ketakwaan. Jadi takwa itu lebih umum daripada semuanya. Dasar daripada semuanya. Orang sholat ya karena takwa kepada Allah. Ciri-ciri takwa ya sholat, puasa, karena itu diperintahkan oleh Allah, bertakwa kepada Allah, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Kemudian kita taat kepada pemimpin yang memerintahkan kita dalam takwa, ya itu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an bahkan Allah itu mengulangi. Nah, ini saya kutipkan, sebenarnya tidak ada di kitab Riyadhus Shalihin. Allah mengatakan di sini, ya ayuhan, ini sebagai momentum di awal tahun. Biasanya ini yang biasanya dibawa oleh ustaz-ustaz ketika membahas tentang ini introspeksi diri, tentang tahun baru. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah mulai dengan takwa. Wal tazuru nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah tiap seorang itu memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat, liwat, untuk apa ya, untuk ini, untuk di masa, untuk esok, untuk hari esok gitu kan. Jadi adalah kita introspeksi diri, apa yang kita perbuat tahun ini, hari kemarin, minggu kemarin apa gitu kan. Kalau kita melakukan dosa ya kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Kita mengambil hak orang, kita kembalikan, kita minta maaf gitu kan. Kita melalaikan satu kewajiban, kita taubat, kemudian kita laksanakan kewajiban itu, kita keluarkan apa yang menjadi hak orang lain gitu kan. Untuk apa? Ma qaddamat liwat. Untuk hari esok gitu, untuk ya kebaikan di hari esok, kebaikan di hari tua, bahkan jauh daripada itu di hari kiamat, esok di hari kiamat gitu kan. Kemudian Allah mengulangi lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah ini. Jadi kalau ingin orang itu bertakwa kepada Allah, maka dia harus merasa, harus meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kita perbuat. Bahkan Allah akan mencatat sekecil apapun yang kita perbuat. Ibadah sekecil apapun, Allah akan catat. Bisa saja itu mendatangkan keridhaan daripada Allah. Kemaksiatan sekecil apapun menurut kita, yang kita perbuat, Allah akan catat. Dan itu bisa saja bisa mendatangkan kemurkaan. Kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Maka janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, nasullah fa'ansahum anfusahum. Kemudian mereka menjadi orang yang lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita diperintahkan untuk tidak sama dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, lalai daripada kewajiban, lalai dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itunya orang yang berbuat maksiat berarti lalai kepada Allah. Kan tidak mungkin orang lagi maksiat kemudian lagi dugem-dugem gitu kemudian ingat Allah, astagfirullah ya. Kayaknya ya bisa saja sih. Cuman biasanya orang yang kayak gitu sih dia pasti yang menikmati kemaksiatan tersebut kan. Maka mereka itu menjadi orang yang lupa kepada Allah dan lupa kepada diri mereka sendiri, lupa laut, lupa daratan gitu kan. Lupa dirinya kan, itu kan, hakikat manusia untuk apa diciptakan kan, gitu kan.
Kemudian apa kata Allah? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 20. Nah, kita harus mengintrospeksi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita menjadi penghuni surga yang Allah janjikan dengan kemuliaan dan keridhaan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah ridhai, yang kita pelihara, yang dipelihara oleh Allah, yang dikaruniakan takwa, hidayah, petunjuk, agar kita bisa mengaruhi kehidupan di dunia ini dengan sesuatu yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.